nasihat kematian ini insya Allah menjadikan kita mulia karena kita mendapatkan 3 hal. Pertama yaitu kita senantiasa segera bertaubat kepada Allah, dan yang kedua hati kita merasa cukup, dan yang ketiga kita semangat untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin para jamaah takziah rahimakumullah, wabil khusus guru kita Ustaz Ibad yang alhamdulillah menyertai kita dan sudah memberikan panjang lebar tausiah beliau, ternyata kurang panjang katanya. Sambung lagi season kedua. Alhamdulillah ala kulli hal Ustaz. Kesempatan berkuliah. Itu yang belum kuliah nih. Kemudian yang kita muliakan Sohibul Bait, yaitu keluarga besar dari Bapak Pujiono. Kebetulan beliau hari ini mengundang kita semua dalam rangka mohon doa kita semua untuk kiranya kita berdoa almarhum ibunda beliau yang telah mendahului kita, insyaallah wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore menjelang berbuka ini kurang lebih 20 menit lagi, 15 menit lagi, sedikit menambahkan. Kebetulan ini saya ada contekan Ustaz. Ada 3 kemuliaan kiranya apabila kita seorang insan yang senantiasa mengingat kematian. Dan juga ada 3 kehinaan kiranya bila kita melupakan pentingnya nasihat kematian ini. Jadi 3 kemuliaan, 3 kehinaan. Perbanyaklah kata Rasul mengingat suatu yang memutus kelezatan. Kita kalau sakit gigi kira-kira kelezatan makan hilang apa enggak, Pak? Hilang. Itu baru sakit gigi. Bagaimana kalau Allah cabut nyawa kita? Bukan hanya kelezatan yang hilang, tapi semuanya tidak ada rasa lagi, udah hilang. Tapi ini rasa sakit gigi saja Allah cabut, maka kenikmatan kita makan kolak nanti hilang. Saya yakin. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kata Rasulullah, perbanyaklah mengingat kematian, maka engkau akan mendapatkan 3 kemuliaan. Apa saja? Yang pertama yaitu segera engkau bertaubat kepada Allah jika engkau memperbanyak mengingat kematian. Kalaulah seandainya kita ingat kematian pada saat kita maksiat kepada Allah, ya Allah, bayangkan kalau kita lagi mencuri, tiba-tiba malaikat Israel ngambil tuh nyawa kita, kira-kira gimana Pak? Na'udzubillah. Tak kala kita sedang ini lagi bulan puasa, kemudian kita diam-diam, katanya nih kalau puasa diam-diam batal puasa, Pak, betul nggak? Betul. Lagi puasa diam-diam batal nggak? Batal. Lagi puasa diam-diam umpat minum. Lagi puasa diam-diam makan. Tuh yang di dalam tuh Pak Misri, hati-hati. Oh men, diam-diam tuh
Udah bisa tuh mangkok jangan-jangan. Aduh itu dia. Nah oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kalau seandainya lagi bulan puasa kita diam-diam makan tuh kolak, makan itu es buah, tiba-tiba diambil oleh malaikat Israel. Maka inilah kata Rasulullah SAW, tak kala kita ingat kematian, maka kita jauh dari maksiat dari Allah. Ingat kita kematian, maka senantiasa kita bersegera bertaubat kepada Allah. Kata Allah, wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bersegeralah mohon ampun, bertaubat kepada Allah wahai orang-orang mukmin, niscaya engkau mendapatkan kemenangan. Itu yang pertama. Jadi orang yang banyak mengingat kematian, insya Allah dia akan mulia dengan bersegera bertaubat kepada Allah. Udah berapa menit lagi nih? Saya ngitung jam ini. Lagi ya. Kemudian yang kedua, kemuliaan orang yang senantiasa banyak mengingat kematian adalah hatinya merasa cukup. Ya, merasa cukup. Jamaah rahimakumullah, kira-kira harta yang kita dapatkan berapapun jumlah dan nilainya cukup nggak kira-kira saat ini? Kita selalu merasa kurang dan kurang, nggak pernah cukup. Kenapa? Karena letak kecukupan itu adalah hati. Maka hati yang merasa cukup, bukan yang kita melihat berapa banyak harta yang kita miliki sehingga kita terus merasa kurang. Kalau kita sudah mempunyai sifat qanaah, hati merasa cukup, maka inilah orang yang salah satunya banyak mengingat kematian. Maka untuk apa dia menimbun harta banyak-banyak kalau itu harta akan ditinggal? Nabi Nuh alaihissalam saja ketika beliau ingin meninggal, beliau berpesan kepada anaknya, apa yang kalian akan sembah sepeninggalanku? Kalau kita, jangan lupa tuh surat tanah di atas lemari, betul nggak? Itu yang kita siapkan untuk anak kita. Padahal siapkan, wahai anakku, sepeninggalanku kau nanti, jangan lupa sholatmu, jangan lupa kau kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bedanya kita dengan para ulama, para sahabat, para nabi terdahulu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kemuliaan orang-orang yang senantiasa mengingat kematian adalah maka dia tumbuh semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat, para tabi'in, para ulama, mereka orang yang sangat semangat beribadah. Tak kala mereka kendor ibadahnya, mereka ingat kematian, langsung datang ke kuburan. Bahkan ada sebagian ulama menerangkan bahwa para sahabat dulu kuburan mereka rumah mereka dekat dengan kuburan. Jadi mereka tak kala melintas mau masuk rumah, mereka lihat kuburan dulu. Rumahku bukan ini tapi ini, yang ukurannya hanya 2 meter kurang lebih. Jadi semangat ibadahnya tumbuh terus. Kenapa? Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan menepati yang ukuran 2 meter tadi, bukan yang sekarang nih 2 lantai seperti Syekh Fuji yang saat ini ya. Bukan. Tapi tuh yang ada di TPU, itulah rumah abadi kita. Sehingga semangatnya ibadah kita tumbuh tak kala kita ingat kematian. Makanya ziarah kubur disunahkan untuk apa? Bukan minta keberkahan, bukan minta jimat. Apa lagi Pak? Bukan, tapi minta apa? Agar menjadi pelajaran mauizah buat kita. Nanti suatu saat kita akan merasakan kematian. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang kepada kalian, sungguh kita tidak bisa meminta mundur saat pun atau maju barang saat pun, karena semuanya sudah ada ketentuannya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, perbanyak kita mengingat kematian. Dan hari ini kita diingatkan lagi kematian oleh saudara kita, yaitu almarhum ibunda tercinta dari Syekh Fuji, atau kita kenal Syekh Fuji ya, yaitu kematian dan kematian. Sebulan yang lalu kurang lebih istri tercinta dari Pak D kita, sekarang ibu tercinta dari sahabat kita, dan esok hari wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu, karena sesungguhnya kematian adalah rahasia Allah. Sekalipun kita berlindung di benteng yang kokoh dan besar sekalipun, kata Allah, tetap kematian akan menghampiri kita. Oleh karena itu kewajiban kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot, senantiasalah kita mempersiapkan kematian.
Apa yang dipersiapkan? Bekal. Apa bekal yang terbaik? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, kata Allah. Persiapkan bekal untuk kalian menghadap Allah. Bekal yang paling baik adalah bekal takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahmatullah, itulah 3 kemuliaan orang yang senantiasa mengingat kematian. Selanjutnya atau sebaliknya, 3 kehinaan orang yang lalai daripada peringatan kematian. Apa saja? Kebalikannya. Pertama yaitu orang yang menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah. Bulan Ramadan udah datang, udah pergi, datang lagi, masih gitu-gitu aja. Nggak ada iktikad atau niat untuk bertaubat. Jarang ke masjid tahun Ramadan yang lalu. Ramadan kali ini juga jarang ke masjid. Belum ada niat untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena kematian tidak dianggap menjadi mauizah, pelajaran. Padahal na'udzubillah, kalau kita paham tentang kematian, maka esok hari kita merasakan bahwa kita akan dipanggil oleh Allah, maka ibadah kita akan khusyuk, kata Allah, kata Rasulullah. Oleh karena itu, ingatlah akan kematian, maka insya Allah ibadah kita khusyuk, tenang. Karena bayangkan kalau ketika kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, pada saat itu kita diambil oleh malaikat Israel. Luar biasa husnul khotimah. Kemudian yang kedua, kehinaan ketika orang melupakan kematian, yaitu hati yang rakus, tamak, kikir, nggak pernah puas. Udah punya kerjaan 1, pengen 2, padahal umur sudah tua. Udah punya istri 1, mau 2. Saya nggak bilang ya. Saya ngomong doang. Saya ada di sini. Apalagi punya perusahaan 1, pengen 2, padahal kaki maaf udah nggak bisa jalan lagi. Udah cukup, kata Allah. Kalau kiranya hari ini kau sudah cukup makan, udah cukup. Perbanyak saja ibadah. Tapi ada juga Ustaz ya, orang kaya raya rajin ibadah, itu bagus, mantap. Kaya raya ada masjid, oh langsung bangun masjid, ada bangun masjid lagi. Ini mantap. Tapi ini kaya raya, tapi duitnya nggak tahu kemana, disimpan terus. Nah inilah orang yang melalaikan peringatan kematian, maka kehinaan untuknya. Kemudian yang ketiga, jamaah rahmatullah, orang yang senantiasa hina karena dia melalaikan kematian atau nasihat kematian adalah malas ibadah. Orang tercinta terkasih kita, istri, ibu, dipanggil Allah. Sadarkah kita bahwa sudah banyakkah kita bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla? Kalau ibunda kita yakin insya Allah beliau ahli ibadah lah. Kalau kita belum ada apa-apanya, pernahkah kita sudah berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua kita? Belum. Kalau seandainya kita belum berbakti kepada kedua orang tua, maka mulai sekarang mumpung masih hidup, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Kata Rasul, tak kala Rasulullah ingin naik mimbar menyampaikan khutbahnya, 3 amin yang disampaikan Rasul, amin, amin, amin. Salah satunya malaikat Jibril alaihissalam berdoa, celaka seorang laki-laki yang hidup bersama kedua orang tuanya, tidak sempat dia berbakti pada kedua orang tuanya. Celaka. Oleh karena itu, kiranya masih ada orang tua kita, berbaktilah kepada mereka. Sungguhnya bakti kepada mereka insya Allah jadi jalan kebaikan dan jalan kemudahan untuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kedua orang tua yang kita sudah tiada, seperti apa? Untuk kedua orang tua yang kita sudah tiada, bagaimana cara kita berbakti kepada mereka? Salah satunya adalah hari ini diajarkan oleh saudara kita Bujono, bersedekahlah atas nama beliau. Takjil yang hari ini beliau berikan kepada kita diniatkan insyaallah untuk almarhum ibunda yang tercinta. Niatnya adalah sedekah atas nama almarhum. Kemudian yang kedua, kata Allah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, rahmati dan kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami sejak kecil. Inilah bentuk kasih sayang dan bakti kita terhadap kedua orang tua kita yang telah tiada meninggalkan kita. Jemaah rahimakumullah, oleh karena itu kesimpulan dari kultum kita hari ini adalah mari kita mudah-mudahan dengan nasihat
kematian ini insya Allah menjadikan kita mulia karena kita mendapatkan 3 hal. Pertama yaitu kita senantiasa segera bertaubat kepada Allah. Dan yang kedua, hati kita merasa cukup. Dan yang ketiga, kita semangat untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali itu saja tambahan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datang dari saya pribadi. Mari. Udah azan Pak? Belum. Kita kita akhiri kultum pada kesempatan sore hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar aja ya. Kita lanjutkan istighfar, kemudian kita berdoa berbuka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun